Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Puspita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang teks berita, berita seputar Indonesia. Apa sih berita? Bagaimana unsur-unsurnya? Bagaimana juga strukturnya? Lalu, bagaimana cara menyampaikan berita? Mari kita simak. Tahu nggak sih, menurut KBBI, berita itu adalah kabar, informasi terutama yang resmi atau laporan pers. Nah, berita ini menyampaikan suatu informasi yang umumnya bersifat faktual dan aktual. Faktual artinya bersifat fakta dan aktual yang terbaru atau terkini. Jadi, berita itu adalah informasi resmi yang biasanya ada di media massa dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu apa aja sih yang ada dalam unsur-unsur berita? Unsur berita dalam bahasa Indonesia disebut dengan adik simba, sedangkan dalam bahasa Inggris 5W1H. Apa itu adik simba? Adalah apa peristiwanya, di mana peristiwanya, kapan peristiwanya, siapa yang mengalami peristiwanya, mengapa peristiwanya bisa terjadi, dan bagaimanakah prosesnya. Adik simba harus ada dalam sebuah berita. Unsur ini adalah yang membangun dalam sebuah berita, tapi ada juga berita-berita yang tidak memiliki adik simba yang lengkap. Tetapi berita yang baik adalah berita yang memiliki semua unsur adik simba. Pada pertemuan yang lalu, Ibu sudah menyampaikan bagaimana cara meringkas, menyimpulkan, dan menanggapi sebuah berita. Cara meringkas berita adalah kalian harus membaca dulu sebuah beritanya atau mendengarkan beritanya. Lalu kalian catat pokok-pokok unsur beritanya yang berupa adik simba. Jadi semua unsur adik simba kalian catat. Siapa, kapan, di mana, seperti itu ya. Lalu kalian sampaikan secara lengkap dan ringkas saja. Nah, cara menyimpulkan berita adalah kalian harus rumuskan ringkasan berita dengan lebih ringkas. Catat inti dari setiap ringkasan adik simbanya. Jadi ketika kalian tulis siapanya misalnya panjang banget nih. Dia adalah seorang bla 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 bla. Kalian lebih singkatin lagi siapanya itu, misalnya berupa namanya saja. Lalu bagaimana prosesnya? Kan sebelumnya di ringkasan kalian sudah sebutkan, tapi kan panjang. Nah, ketika disimpulan kalian sebutkan dengan lebih pendek. Atau kalian bisa ambil inti-intinya saja, itu cara menyimpulkan sebuah berita. Nah, kesimpulan berita bisa dimulai dengan kalimat berita tersebut menyampaikan informasi tentang, berita tersebut menginformasikan, isi berita tersebut adalah, kayak gitu. Nah, cara menanggapi berita, kalian bisa mengomentari isi beritanya, apakah beritanya benar atau hoax, lalu apakah adik simbanya sudah lengkap atau belum, lalu kebahasan beritanya bagaimana, apakah sudah bagus penulisannya, efektif atau tidak, kata-katanya baku atau tidak, kalian mudah mengerti atau tidak, kayak gitu. Jadi kalian bisa mengomentari sebuah berita dari sisi positif ataupun dari negatif. Positif berarti kalian bisa mengapresiasi, negatif berarti kalian bisa mengkritisi. Nah, sekarang kita ke anatomi berita. Di dalam anatomi berita atau struktur berita biasanya diawali dengan judul berita atau biasa disebut dengan headline. Head kepala line, headline. Lalu ada baris dan tanggal, lalu teras berita atau lead dan tubuh berita. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan lebih jelas lagi. Nah, anatomi berita yang pertama adalah judul berita atau headline. Judul berita ini harus dibuat semenarik mungkin agar pembaca bisa tertarik untuk membacanya. Atau misalnya kalian bikin judul itu harus menarik yang kira-kira bisa membuat orang lain mau membaca berita kalian. Karena kan biasanya orang tuh judge a book by its cover gitu kan. Jadi kalian harus membuat judul yang menarik. Contohnya ada di bawah. Di sini diperlihatkan upacara bendera dan lomba HUT RI ke-76 digelar di bawah Laut Senggigi. Wah, ini sangat menarik dan membuat orang penasaran, kok bisa ya, bisa di Laut Senggigi, di bawah laut gitu kan, upacara bendera. Itu hal yang membuat orang lain penasaran.
Lalu anatomi yang kedua adalah baris tanggal. Baris tanggal ini berisi nama kota, tanggal atau bulan atau tahun terbit. Sering juga dilengkapi dengan sumber berita. Contohnya gini, Selasa 17 Agustus 2021. Nah, dalam setiap berita, kayak misalnya koran, itu bisa berbeda-beda penulisannya. Tapi biasanya tulisannya kayak gini, Kompas, Jakarta, lalu ada tanggal, bulan, dan tahunnya, seperti itu. Selanjutnya ada teras berita atau lead. Nah, lead ini adalah alinea yang pertama sekali dari sebuah berita dan berfungsi sebagai etalase atau promosi. Isinya adalah ringkasan berita yang memiliki adik simbol lengkap. Di sini kenapa dibilang etalase atau promosi? Karena bagian pertama ini yang membuat orang akan berpikir ingin melanjutkan baca beritanya atau tidak. Jadi harus dibuat semenarik mungkin dan berisi kelengkapan adik Simba yang diringkas atau inti-intinya saja. Setelah itu ada bagian tubuh berita. Setelah tadi kita melihat lead atau teras berita, selanjutnya adalah tubuh berita, berisi inti atau pokok tulisan berita yang ditulis secara lengkap, runtut, dan logis. Ini adalah penjelasan dari teras berita yang tadi atau lead-nya. Jadi di sini bisa lebih jelas lagi siapanya, bagaimana prosesnya, kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, di dalam tubuh berita ini juga diawali dengan bagian yang sangat penting sampai di akhir yang kurang penting. Begitu susunannya. Jadi disusun dari yang sangat penting ke kurang penting. Sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaan dalam teks berita. Ada kebakuan bahasa, kalimat langsung, konjungsi temporal, dan kata kerja mental. Apa sih yang dimaksud dengan konjungsi temporal dan bagaimana bentuk kata kerja mental? Baik, kita mulai penjelasannya. Yang pertama adalah kaidah kebahasaan kebakuan bahasa. Nah, dalam membuat sebuah berita, jurnalis biasanya menggunakan bahasa yang standar atau baku sesuai dengan KBBI. Tujuannya apa? Agar lebih mudah dipahami oleh semua kalangan. Coba kalau misalnya dalam berita itu tulisannya skuy, skuy, kayak gitu. Apakah orang tua akan mengerti arti dari skuy, kuy gitu kan? Atau kalau misalnya jurnalisnya menulis dengan bahasa daerah, misalnya dengan bahasa Sunda, apakah orang Jawa atau orang Padang atau orang Ambon akan mengerti? Tentu saja tidak. Maka dari itu, digunakanlah bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan KBBI. Nah, sekarang kita ke kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu kalimat langsung. Kalimat langsung itu biasanya ditandai dengan tanda petik atau tanda kutip. Nah, kita lihat nih yang pertama. Siapa yang setuju tempe menjadi warisan budaya dunia yang diakui UNESCO? Tulisannya melalui Instagramnya. Setelah tanda petik, huruf pertamanya harus menggunakan huruf kapital. Seperti ini, S, K, K, siapa, kita gitu kan. Setelah itu, kita lihat juga sebelum tanda petik ini pakai tanda baca apa? Kalau pakai tanda baca tanya, koma, dan tanda baca seru, biasanya setelah tanda petik itu ditulis huruf kecil kayak gini. Tulis pakai huruf kecil, ungkap pakai huruf kecil. Tetapi kalau diakhiri dengan tanda titik, maka setelah tanda petik adalah huruf kapital tegas, T. Disimak ya. Oke, sekarang kita ke konjungsi temporal. Konjungsi tempo. Tempo berarti waktu nih. Berkaitan dengan waktu, terjadinya waktu gitu. Ada kata awalnya, sebelumnya, setelahnya, lalu, kemudian, sejak, sementara, tatkala, sesudahnya. Itu adalah konjungsi temporal. Bisa dilihat di dalam contohnya. Taliban kembali merebut ibu kota Afghanistan setelah tersingkir 20 tahun lamanya. Dan kaidah kebahasaan terakhir adalah kata kerja mental. Kata kerja mental itu biasanya ada di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita. Itu adalah kata kerja mental. Contohnya apa? Contohnya tahu, berpikir, belajar, memahami, merasakan, menebak, mengenali, memperhatikan, ingin, berharap, memutuskan, melupakan, dan sebagainya. Itu kan hanya ada di dalam isi kepala kita kan, atau tidak melakukan secara fisik. Itu kata kerja mental. Yap, sekarang kita ke langkah-langkah menyampaikan berita. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah
Tentukan beritanya, cari yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang atau jangkauannya luas. Setelah itu, bisa mendatangi sumber beritanya, bisa lewat pengamatan langsung atau mewawancarai orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Lalu mencatat faktanya. Nah, mencatat faktanya ini harus menulis unsur-unsur dalam adik Simba. Dan keempat, mengembangkan catatan berita tadi secara utuh dari yang penting sampai yang kurang penting. Baik, sekarang yang terakhir adalah bagaimana sih langkah-langkah menyunting berita? Menyunting berita yang pertama harus menentukan kebenaran isi beritanya. Cari data yang akurat, kalian harus double check. Apakah beritanya ini sudah benar atau belum? Kalau belum, kalian harus cari lagi mana yang benar karena cross check ini sangat penting sebelum kalian menerbitkan sebuah berita karena kalian yang mempertanggungjawabkannya. Ini akan menyangkut ke dalam opini dan pemikiran orang-orang lain. Yang kedua adalah kelengkapan isi berita. Nah, dalam penyuntingan ini kalian harus memastikan komponen adik Simba semuanya hadir di dalam sebuah beritanya. Lalu yang ketiga adalah menyusun struktur beritanya dari yang penting ke kurang penting. Dan yang keempat adalah menggunakan kaidah bahasa yang benar. Jadi kalian bisa menulis dulu nih, menulis semuanya. Kan masih acak-acakan, baru akhirnya kalian edit atau kalian sunting. Kalimat efektifnya, bahasanya, misalnya tadinya ada bahasa yang kurang baku, kalian cari dulu di KBBI dan diganti menjadi kata yang baku, seperti itu. Oke, setelah Ibu jelaskan semua tentang berita mengenai pengertiannya, unsur-unsurnya, lalu strukturnya, sampai kaidah kebahasaannya, sekarang kita lihat cara pembacaan berita. Ini ada dari salah satu pembawa berita CNN. Kalian simak baik-baik karena setelah ini kalian akan Ibu minta untuk membuat video serupa alias kalian membacakan sebuah berita dalam bentuk video. Jadi kalian bisa cari berita yang menurut kalian menarik dan buat video seperti ini. Dan kalian yang membawakan beritanya ya. Baik, silakan disimak. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan informasi yang dirilis Satuan Tugas COVID-19 melalui situs covid19.go.id. Diketahui penularan virus masih terus terjadi. Hingga Senin siang pukul 12 diketahui 1.525 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir, di mana tambahan kasus baru ini seperti Anda lihat di layar membuat jumlah kasus COVID-19 melampaui 100.000. Total sampai dengan hari ini Senin 27 Juli 2020 tercatat 100.303 kasus COVID-19 di Indonesia, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada tanggal 2 Maret 2020 lalu. Sementara untuk pasien sembuh juga ada penambahan kasus yaitu sebanyak 1.518 pasien sehingga total 58.173 pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Selain itu pemerintah juga masih mengabarkan duka dengan adanya penambahan pasien yang dinyatakan meninggal dunia, di mana penambahan 57 pasien COVID-19 yang meninggal dunia dalam periode 26 hingga 27 Juli 2020. Dengan demikian total pasien COVID-19 yang meninggal menjadi 4.838 orang.